Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Priyatama, bisa dipanggil Andi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada para Rasulullah ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya darinya untuk disampaikan kepada Rasul umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Iman Badawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepadanya. Sedangkan nabi dan orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Sebagai contoh bahwa Nabi Musa adalah nabi sekaligus Rasul. Tetapi Nabi Harun hanyalah nabi sebab ia tidak mendapatkan syariah yang baru. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihi wasallam. Iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Karena merupakan iman yang keempat, bagi setiap muslim wajib untuk mengetahui dan mengimani 25 nabi dan rasul tersebut. Nabi adalah manusia terpilih untuk menerima wahyu dari Allah. Lalu apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dan memiliki tujuan untuk menyampaikannya kepada seluruh umat di dunia. Dalil akli iman kepada Rasulullah. 1. Rububiyah Allah Ta'ala dan rahmatnya, memastikan pengangkatan Rasul darinya untuk semua umat manusia agar memperkenalkan Rabb kepada mereka dan membimbingnya menuju jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 2. Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya. Firman-Nya artinya, dan aku tidak sekali-kali menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka hal ini merupakan adanya pemilihan manusia sebagai Rasul agar mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang demikian itulah tugas dan tujuan penciptaan manusia. 3. Berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentang kenabiannya, yang dengan kenabian diakhiri kewajiban taat dan patuh kepadanya dan keumuman risalah kerasulannya untuk seluruh manusia. Sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi,
dan sesungguhnya Nabi Adam masih terwujud tanah. Para Rasul Allah yang wajib diketahui ada 25, yaitu Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulfikri, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti Nabi dan Rasul. Adapun pengertian Nabi adalah seorang laki-laki yang dipilih untuk menerima wahyu namun tidak wajib untuk mengajarkannya. Sedangkan arti dari Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sifat Rasulullah. Nabi dan Rasul mempunyai sifat mulia yang disebut dengan sifat wajib. Adapun sifat wajib ini merupakan sifat mulia yang dikaruniaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melekat kepada para nabi dan rasul agar dapat diteladani oleh umat manusia. Berbagai sifat tersebut mencerminkan bahwa nabi dan rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang maksud yakni terjaga untuk selalu melakukan hal yang baik dan senantiasa terhindar dari hal yang tidak baik. Apa sajakah sifat Rasul Allah yang nyata? Sifat wajib Rasul yang wajib diyakini. Berusahalah mencontoh perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu adalah salah satu bentuk keimanan kita. Selain itu, kita juga bisa senantiasa berada di jalan kebenaran yang menuntut kita atas ridho Allah. Ada 4 sifat wajib Rasul, antara lain siddiq, jujur. Setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Sedang segala sesuatu yang telah disampaikan kepada manusia, baik berupa wahyu ataupun kabar, harus sesuai dengan apa yang diterima dari Allah. Tidak boleh ada salah satu pun yang dilebihkan atau dikurangkan. Dalam arti lain, apa yang disampaikan kepada manusia pasti benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.